Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan tugas praktik 1 pemrograman berbasis objek. Di video ini saya Wasil Mawardi akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program aplikasi restoran sederhana yang mana saya buat menggunakan Java di NetBeans. Program ini sebelumnya sudah mencakup beberapa konsep yang sebelumnya kita pelajari seperti penggunaan kelas, objek, array, if else, atau nested if gitu. Lalu di project kali ini kita ada tantangan. Tantangan utamanya adalah program ini dibuat tanpa menggunakan struktur perulangan atau looping sama sekali. Jadi langsung saja kita baca untuk proses bisnisnya. Saya tidak akan langsung baca satu persatu. Saya akan mengambil kesimpulan. Jadi tujuan dari proyek kali ini program ini mensimulasikan aplikasi kasir di sebuah restoran untuk memenuhi suatu transaksi gitu. Jadi contoh dalam langsung datanya misalnya kita akan punya 8 menu. Pertama misalkan ada 4 makanan, lalu ada 4 minuman, nantinya kita akan simpan di sebuah array. Lalu secara alurnya nanti kita akan pertama kan dari 8 data tersebut disimpan ke array, lalu dicetak, lalu nanti user input apa aja yang akan dipesan, lalu akan diproses di belakang mengecek apakah nama menunya ada di daftar, lalu kita akan validasi jumlah, lalu ada kalkulasi mulai dari akumulasi dari harga menu dikali jumlah, dan di sini ada pajaknya juga 10%, lalu ada biaya pelayanan 20.000, lalu eh, jadi akhir total awalnya itu subtotal ditambah pajak ditambah biaya pelayanan gitu. Seperti itu. Lalu saya buat ada kondisi mungkin nantinya akan misalkan kalau ada pembelian lebih dari 100.000, saya akan kasih diskon misalkan 10% dari total awal. Seperti itu. Jadi langsung saja agar tidak lama-lama. Pertama di sini saya sudah punya file namanya tugas 1 ppdb. Di sini sudah ada sebuah kelas tugas 1 ppdb. Nah, sebelum lanjut saya akan buat sebuah kelas namanya menu gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan fungsi dari publik dari kelas menu ini. Tapi kelas menu. Nah, kelas ini untuk apa? Jadi kelas ini seperti blueprint atau untuk membungkus data seperti nama, harga, kategori menjadi satu gitu. Jadi di dalam menu ini nanti pertama kita akan buat variabel pakai private. Private ini fungsinya seperti konsep encapsulation ya. Jadi artinya variabel ini tidak bisa diakses secara langsung di luar kelas menu. Jadi kalau misalkan nanti kita bikin lagi kelas di sini, kelas mobil atau apapun itu yang ada variabel dalam sini tidak bisa diakses di luar kelas tersebut. Jadi awalnya saya akan buka variabel namanya string nama. Ini mungkin saya akan percepat saja. Lalu ada variabel tipe datanya double namanya harga. Lalu kita ada variabel lagi misalkan string dari misalkan namanya kategori. Lalu setelah itu kita bikin constructor. Jadi kalau misalkan di JavaScript itu ada constructor. eh, jadi kita akan membuat objek baru menggunakan eh, menu gitu, new menu. Menu ini dalamnya kita punya parameter yang akan kita terima sebuah string, nama variabelnya nama, kita buatnya double namanya harga, lalu ada kategori berupa string kategori.
Nah, kita akan mengakses this ini untuk mengakses variabel yang di atas. Ambil nama, lalu this harga, ambil harga, lalu kategori, this kategori juga. Setelah itu kita buat method, kita buat getters. Jadi untuk mendapatkan sebuah variabel, kita seperti function untuk get menu dan lain-lain. Kita buat misalkan namanya get nama. Get nama ini akan mengakses sebuah variabel yang mana akan diakses oleh luar. Selain kelas tersebut, ini akan mereturn dari nama seperti itu yang ada di atas tadi. Lalu kita buat juga misalkan selain get nama, saya copy paste aja, ada get harga. Nah, karena get harga ini berupa integer atau angka, saya pakai double saja. D-nya kecil, harga. Lalu yang terakhir mungkin saya akan buat get kategori. Kategori ini returnnya kategori. Setelah itu kita akhiri menunya di sini, sebuah function menunya di sini. Lalu kita akan membuat sebuah variabel static menu yang mana ini agar bisa mengaksesnya secara langsung dari sebuah array seperti itu. Jadi langsung saja seperti ini, static menu ini sebuah array, ini daftar menu. Nah, lalu yang ketiga selanjutnya kita buat method main, yang mana ini adalah sebuah pintu masuk program. Jadi metode main ini adalah sebuah metode spesial di Java. Jadi program apapun di Java akan selalu mulai berjalan dari ini gitu. Jadi dari main ini gitu. Kita buat namanya public static void. Jadi void ini artinya metode main ya. Kita kasih nama main. Kita akan menerima sebuah string array. Kita buat namanya args. Nah, pertama alur programnya kita akan buat dulu menunya. Siapkan menu gitu, siapkan menunya terlebih dahulu. Realisasi menunya terlebih dahulu. Nah, sebelum ke situ kita akan buatkan function-functionnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti pertama kita akan buat sebuah metode ini dimana untuk mendaftarkan nama-nama menu ke dalam sebuah variabel namanya daftar menu gitu. Jadi di sini kita akan buat public juga, public static void, namanya inisialisasi menu gitu ya. Inisialisasi menu ini kita bikin hardcode aja. Daftar menu ini kita ambil dari sebuah kelas, ambil kelas menu punya 8 misalkan ya, karena kita ada punya 8 menu. Pertama, daftar menu pertama, karena yang pertama ini diakses ke array ke 0, jadi ngebacanya ke 1. Ini ambil menu misalnya nasi padang. Nasi padang ini harganya misalkan 25.000 gitu. Ini kategorinya makanan. Karena kan ini masuk ke menu yang di atas nih, ada nama, harga, dan kategori gitu. Jangan lupa titik koma.
Lalu yang kedua misalnya kita buat sate ayam misalkan 15.000 atau 20.000 deh. Lalu ada bakso misalnya, bakso ini misalnya harganya 18.000 misalkan. Lalu ada gado-gado misalkan, gado gado-gado misalnya 15.000, kategorinya makanan. Kita input minuman sekarang, misalnya es teh manis misalnya es teh manis harganya 5.000 deh. Nah ini kategorinya minuman. Nah minuman lagi kan tadi 4 ya, kita buat 4 saja. Jus alpukat misalnya harganya 12.000. Lalu selanjutnya ada kopi hitam ini misalnya harganya 8.000. Dan terakhir misalkan kopi air mineral misalkan harganya 3.000, seperti itu. Tadi inisiasi, tadi kan kita akses nih sebuah menu, misalkan namanya awal pertama di mainnya kita inisialisasi menu. Wah, setelah inisialisasi udah terbuat, kita akan tampilkan aja langsung menunya, sehingga di bawah nanti kita buat lagi sebuah function public static void, kita kasih namanya tampilkan menu aja ya. Tampilkan menu ini sistem out dari print line misalnya kayak gini, agar rapi kan. Di awalnya daftar menu misalnya seperti ini, kayak gini misalnya. Lalu kita new line aja, new line makanan ya. Nah ini sama, kita tampilkan makanannya. Jadi karena tadi nggak boleh di looping, saya coba buat seperti ini saja. Kita ambil dari daftar menu ke 0, ambil namanya, ini ada namanya, tambah kita misalnya namanya nomor 1 si Padang gitu, kita aja RP berapa RP ini harganya, daftar menu, harga ke 0. Seperti ini. Coba kedua satu 2 3 4 2 3.
3, ini 2. Sekarang untuk minuman ini sama, kita ambil kelima. Menit kelima ini 6, 7, 4, 5, 6, 7. Oke, lalu setelah itu beresnya kita N-nya kayak gini. Jadi kalau kita coba lihatin di sini, kita akses tampilkan menu. Kita jalankan. Nah ini ada error because daftar menu 1 is null. Oh iya, ini lupa. Ini daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Save. Jalankan ulang. Nah ini muncul untuk daftar menunya nasi padang, sate ayam, bakso, gado-gado, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut, kita membuat apa ya, memecah inputan. Kan tadi baru tampilkan menu, lalu kita akan buat scanner untuk inputannya, yang mana nanti kita input dari konsol seperti apa ya, inputan buat yang kita inisiasi itu. Pertama untuk scanner kita akan buat pakai scanner, sehingga di awal kita import terlebih dahulu. Di bawah ini import java.util scanner seperti ini. Nah di menu kita coba untuk inputan. Di mainnya pertama kita buat sebuah memanggil apa, kelasnya, ambil inisiasikan sebagai new scanner, ini otomatis dari sistem input. Pertama kita pakai sistem out. Print line, misalkan silakan masukkan pesanan Anda ya. Lalu kita buat lagi contohnya, nanti kita akan pakai formatnya, nama menunya dengan diikuti jumlah gitu. Jadi misalkan nantinya nasi padang gitu, nasi padang 2 gitu. Sekarang kita tampilkan apa yang akan kita tampilkan. Untuk pesanan 1 misalnya kita
masukkan ke sebuah variabel string input 1 misalnya dari scanner tadi. Oke, next line ya, next line. Jadi setelah ini pas next line baru input gitu, dan seterusnya. Misalnya kayak buat berapa ya, buat contoh 4 aja itu. Setelah semua di input, kita akan proses dan jumlahkan semua serta dicetak stroke ya. Maka dari itu kita perlu suatu function lagi yang mana ini tugasnya untuk yang paling panjang untuk proses dan cetak stroke. Jadi langsung saja kita buat public static void proses dan cetak stroke. Ambil dari variabel string, inputnya 1, lalu ada string juga. Kita akan menerima input kedua, dan seterusnya hingga 4. Itu pertama kita persiapan variabel untuk menyimpan detail 4 dari pesanannya. Kita ambil dari menu ini, kita ambil menu pertama, defaultnya misalkan 0 gitu ya. Lalu menu kedua 0, menu 3 0 juga, menu 4 0 juga. Kita buat jumlah 1 misalkan 0 gitu, jumlah 2 3 4 2, jumlah 3 4 itu 2 3 4. Lalu totalnya pakai double, total 1 sama 0, 2 3 dan ke 4. Kita buat variabel untuk kalkulasi totalnya. Kita pakai double total, nilai awalnya misalkan 0, lalu total pajak ya 0, double biaya pelayanan. Misalnya tadi kan ada biaya pelayanan 20.000 aja, lalu ada total diskon. Kalau nanti misalkan ada total diskon, ada diskon gitu dalam bentuk persen, misalkan defaultnya 0, lalu misal nanti saya akan buat total diskon ini ya, buy one get one. Saya kasih nama diskon BOGO, buy one get one BOGO. Namanya 0 gitu defaultnya. Lalu ada total akhir, ini RP0 defaultnya. Lalu kita buat string nama diskonnya BOGO. Setelah itu kita akan proses setiap pesanannya pakai if
lalu pakai nest if, dan jangan lupa pakai try catch. Kita proses pesanan pertama, string ini ambil parts ke 1, yang mana ini kita akan parse inputnya dari input pertama. Jadi kayak kita pecah gitu. Nah, nanti kan dari parse input ini kita buat function terlebih dahulu untuk memecahkan input satu banyak ya. Ada apa? Tadi kan bakso sama dengan 2 gitu, kita pecah. Untuk pecahnya kita buat sebuah function namanya parse input aja ya. Public string. Oh ya, jangan lupa static string berupa string parse input namanya, yang mana akan menerima sebuah parameter namanya input. Contohnya misalnya input ini kita validasi aja dengan if input sama dengan null atau input dot apa ya, is empty ya, is empty, atau tidak ada input yang berupa apa ya, contains sama dengan. Jadi kalau cuma menunya doang kita anggap tidak valid, kita return new string seperti ini. No. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat pecah stringnya berdasarkan karakter. Ini tutupnya udah bener. Oke, satu kita tutup. Kita buat variabel name string merupakan part berdasarkan karakternya kita pecah. Input ini kita split berdasarkan karakter sama dengan, yang mana kita bikin lagi sebuah nama menu. Nama menu ini adalah bagian dari part yang ke-0. Jadi yang ke-0 kan dipisah jadi ada 2 kan, padang sama dengan 2 gitu. Nah, untuk ke-0 nya atau indeks ke 0 nya kita ambil, lalu kita trim gitu. Lalu kita ambil juga, karena ini masih apa, berupa string, kita jumlahnya kita kasih penanda jumlah string. Harusnya kan nanti berupa integer. Kita ambil parts ke 1. Jadi setelah sama dengan kita ambil, kita trim seperti itu. Kita return new string nama menu nama jumlah string seperti itu. Nah, nanti masuk ke part ke 1. Lalu selanjutnya masih di proses struk yang tadi, kita akan buat cek dulu apakah menunya ketemu atau enggak. Kita pakai if menu ini 1 tidak sama dengan 0, maka
kita pakai try catch, get tangkap yang errornya, kita kasih dalam satu variabel misalnya number format exception. System out dot print kita kasih pesan jumlah pesanan satu tidak valid gitu ya. Kita set jumlah satunya 0 di koma, lalu di try-nya kita coba tambahkan jumlah satu ini sebuah integer dari parsin yang tadi kita coba ambil parts ke 1, indeks ke 1 seperti itu. Lalu kita buat kondisi jika jumlah 1 lebih dari 0, maka total 1 sama dengan menu dot get harga. Kita ambil menu ke satunya, ambil get harganya, lalu dikali harga dari jumlah ke 1 gitu. Jadi subtotal sementara dari menu yang pertama ini ambil dari total ke 1 di koma seperti itu. Jadi untuk selanjutnya proses kedua, ketiga, dan keempat kita akan menggunakan yang sama. Jadi saya copy aja menu 1, menu 2, oh iya, kita belum dicari dulu menu satunya kan. Ini menu 1 ini masih 0, tapi menu 1 ini belum tahu menunya apa. Maka dari itu kita buat menu 1 ini defaultnya dari cari menu ke parts 1 indeksnya 0 gitu. Gitu. Cari menu ini, kita akan buat helper lagi aja mungkin ya, sebuah public lagi. Kita buat helper lagi namanya get menu public static menu, cari menu, ini akan menerima sebuah stringnya nama menu misalnya contohnya. Kita cek agar spesifik
membandingkan string tanpa memperdulikan huruf besar atau kecil. Jadi kalau misalkan bakso B-nya besar, kita akan samakan dengan bakso B-nya kecil. If nama menu ini equals no case. Nah, ini daftar menu yang ke 0 misalkan ini get nama, maka return daftar menu ke 0. Else if kita ambil ke ini ke satu, indeks ke satu, return daftar menu ke satu, dan seterusnya 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 pas 1 2 3 4 5 6 terakhir 7 7 6 5 4 3. Dan jika selain dari itu else ke return 0 gitu aja. Jadi tadi cari menu, ambil ke part ke 0 seperti itu. Lalu selanjutnya, oh ya, masih ngambil yang tadi di parts ke 0, cari menu 1, kita copy aja lagi aja. Untuk menu kedua, ini ambil menu kedua, total menu total kedua, jumlah kedua. Coba untuk ketiga, input ketiga, partnya juga ketiga, ini menu plus ketiga. Ini jika kondisi tidak 3, jumlah ketiga, maka ambil dari jumlah parts ketiga. Kalau misalkan jumlah lebih dari 3, menunya ketiganya dikali jumlah ketiga, total 3, ini total 2, total 3 tidak sesuai. Kita buat 4 saja. Kita buat part 4 ini, inputan dari 4, kita ambil pemecahan dari 4 menu ini ke 4, 4. Jika jumlahnya 4 dan 4, maka ambil kali 4, totalnya ambil dari 4 tidak sesuai, jumlah 4 seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan hitung pajak. Total pajak ini total
dikali 0,10 double dari total sebelum diskon, misalkan total dari sebelum diskon ini itu subtotal, berarti kan subtotal ditambah total pajak tambah biaya pelayanan. Ya, seperti itu. Kita buat skenario untuk pakai if else untuk skenario diskon. Jadi jika misalkan subtotalnya lebih dari 100.000 misalkan, terus 23, maka kita ada diskon, total diskon persennya kita ambil total sebelum diskon dikali kita, jadi diskon 10% kalau misalnya lebih dari 100.000 gitu ya. Nih kita coba beli satu gratis, buy one get one, beli satu gratis satu minuman jika total subtotalnya 50.000 gitu. Jadi kita misalkan ada diskon kalau misalkan subtotalnya itu lebih dari 50.000, maka kita cek nih, jika menu satu tidak sama dengan nol dan jumlah satu lebih dari 0 dan menu yang ke satu ini kita ambil get kategori equalsnya dari minuman. Jadi kalau misalkan minuman, kita cek dulu minuman, maka total diskon buy one get one ini ambil dari menu satu, kita ambil get dari harga, seperti itu, ambil harga minumannya, baru nama diskonnya misalkan diskon Bogo, dari nama diskon Bogonya kita ambil dari menu ke satu, get nama gitu. Kita pakai else if kurang lebih sama. Untuk menu kedua, jumlah kedua, menu kedua, dan seterusnya. Jadi ini saya copy paste saja. Jumlah ketiga. Ini menu keempat. Seperti itu. Lalu kita hitung totalnya. Jadi untuk total akhir semuanya total dari sebelum diskon
dikurangi total dari diskon persen dikurangi total diskon Pogo buy one get one. Kita buat cetak sistem out println new line misalkan, new line lagi, apps cancel dulu, struktur pembayaran misalnya, pembayaran gitu. Ini kita lihat untuk rincian barangnya, kita tampilkan if jumlah 1 lebih dari 0, maka tampilkan menu 1, kita ambil namanya, lalu kita tambah string dikali misalkan jumlahnya 1 ditambah RT lagi misalkan dari totalnya RP tambah total ke 1, itu aja. Menu 1 get nama, itu jumlah 2, 3, 4, tiga, dan keempat. Itu lanjut kita buat totalnya, jadi kayak gini aja, buat coba rapi-rapi kan. Total misalnya kayak gini aja misalnya, total gitu ya. Total ini RP misalnya tambah total pajak, nah, ini pajak berapa persen? 10%. Total ya, total pajak. Biaya pelayanan total. Nah ini total sebelum diskon, total sebelum
diskon. Gitu. Sekarang untuk diskon, bikin sebuah if lagi. Jika total diskon persennya lebih dari 0, maka sistem out print lagi diskon 10% gitu ya. Diskon 10% jika ini lebih dari 100k gitu aja. 100k, maka total diskon persennya, diskon persen gitu. Lalu jika total diskon bogonya lebih dari 1, ada buy one get one, gratis 1. Nah, ini gratis 1 tuh apanya? Misalnya gratis 1 nama diskon bogonya, berarti kan total diskon bogonya, dan yang terakhir ada total diskon persen apa jika tidak ada diskon sama sekali gitu ya. Jika total diskonnya persennya sama dengan 0 dan diskonnya juga 0 gitu, maka kita akan tampilkan tidak ada diskon. Maka total akhirnya tampilkan total akhir gitu. Oke, kita save, kita coba jalankan. Ini untuk cetaknya udah dipanggil belum ya? Proses cetak. Oh iya, ini belum dipanggil di di function mainnya, sehingga kita harus panggil terlebih dahulu di mainnya ya. Jadi langsung aja proses cetak dan scrub input 1, input 2, tiga, dan input 4 gitu. Lalu kita close di scannernya seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, masuk. Oke, di sini ada daftar menu. Kita coba misalkan masukin nasi padang 3. Saran kedua, coba misalkan bakso, ini tanpa camel case nih, bakso 3. Lalu es teh manis 4 misalkan, air ini salah, mineral 5 gitu. Nah, ini kan nggak valid ya untuk yang bakso dan teh manis karena nggak ada sama dengannya, sehingga yang kebaca nanti nasi padang dan air mineralnya gitu.
Nah, ini ada buy one get one gratis 1 air mineral, karena tadi kan ada untuk nasi padang ini ada buy one get one nya seperti itu. Kita coba build ulang. Oh, ini kita perbaiki dulu. Pesanan 1 kita pakai titik dua sama dengan untuk membedakan. Save, kita jalankan ulang. Nah, ini udah tampil misalkan pesanan 1, nasi padangnya 5 misalkan. Baksonya, maaf ini salah, coba kita rebuild lagi. Nasi padangnya sama dengan 5 misalkan. Lalu ada baksonya 10, lalu ada es teh manis nih, es teh manisnya ada cukup 3 aja gitu, sisanya ya kan air mineral 314 gitu. Nah, ini totalnya nasi padang kali 5 125.000, bakso kali 10 120.000, es teh manis kali 3 15.000, air mineral 42.000. Subtotalnya 362.000, pajaknya 36.000, biaya pelayanan 20.000. Nah, ini ada totalnya segini sebelum diskon. Nah, ini ada diskon 10% jika lebih dari 100.000, jadi diskonnya 41.000. Lalu ada gratis 1 es teh manis, nanti jadi gratis senilai 5.000 gitu. Jadi total akhir yang dibayar hanya 371.000 rupiah. Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf jika kepanjangan. Saya Wasil Mawardi, pamit undur diri.